Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hizbun Arif dari Forum News Network. Media dan juga terutama di media sosial ini sekarang sedang dihebohkan oleh kunjungan dari Komisi 4 DPR RI yang melakukan studi banding ke Swedia. Ini studi bandingnya karena disebutkan ini berkaitan dengan program makan siang gratis yang akan menjadi salah satu program andalan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan sesungguhnya eh, kunjungan ini, studi banding ini sudah dilakukan sejak kemarin tanggal 19 dan sampai tanggal 22 Mei. Artinya kemarin sudah berakhir kunjungannya, tapi ini baru ramai di media dan juga di media sosial karena rilisnya baru saja keluar dari kedutaan besar di Swedia ya. Jadi beritanya cukup terlambat tapi ini membuat heboh. Kenapa? Karena kunjungan tadi itu dikaitkan dengan makan siang gratis. Kenapa kok melakukan kunjungannya ke Swedia begitu ya? Nah, delegasi ini diketuai oleh eh, Ketua Komisi 4 Budi Setiawan dan Wakil Ketua Komisi 4 Budi Satrio Jiwandono. Budi Satrio Jiwandono ini adalah keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan kedatangan mereka ini kalau dari rilis yang saya baca dari Kedutaan Besar Indonesia di Swedia yang juga dikutip oleh media, itu eh, kedatangan mereka itu katanya dalam rangka mempersiapkan kerangka hukum bagi program makan siang dan susu gratis untuk pemerintahan baru. Kunjungan tersebut juga diikuti oleh Ketua Badan Pangan Nasional, kemudian Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Kehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup, kemudian juga dari perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhutani, dan PT Pupuk Indonesia. Ini lengkap lengkap sekali nih ya. Nah, yang banyak disoroti oleh media, terutama media sosial itu, mengapa pilihannya ke Swedia? Sebab kan ada 76 negara yang sudah menerapkan program makan siang gratis. Dan kalau kemudian Swedia yang dipilih, itu apa dasar pertimbangannya? Kenapa tidak misalnya ke India? Ini kan India ini kan sebelumnya disebut oleh eh, calon Presiden Prabowo Subianto karena waktu itu dalam kampanye pemilu dia itu disebutkan sebagai acuan ya ketika dia merencanakan program ini sebagai andalan jualannya dalam kampanye pemilu lalu. Atau kalau mau lebih jauh ya ke Brazil misalnya ini yang punya program makan siang gratis sama dengan India dan juga sudah lama dilaksanakan. Dari sisi skala ekonomi dan juga demografinya, saya kira akan sangat tepat kalau studi banding itu dilakukan ke India atau ya setidaknya kalau mau lebih jauh lagi itu ke Brazil. Ini pas banget ya. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia dengan India dan Brazil ini ya 11-12. Bersama Indonesia itu kan India dan Brazil ini adalah anggota G20. Ini kelompok negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Ini diukur dari PDB-nya begitu. Tetapi untuk Indonesia, India, dan juga kemudian Brasil itu tidak masuk dalam daftar kelompok negara-negara maju. Ya, karena G20 ini memang cukup beragam, meskipun sama-sama skala ekonomi besar, tapi ada kelompok-kelompok negara maju yang bergabung di sini. Salah satunya jelas kalau kita menyebut itu Amerika, ya. Ya, nah ini eh, India dan Brazil ini jumlah penduduknya juga masuk dalam 7 terbesar di dunia bersama Indonesia. India dengan jumlah penduduk sekarang ini sebanyak 1.430.000.000. Ini kedua terbesar setelah Cina dan diperkirakan ini nanti dalam hitungan waktu saja India itu akan menyalip menjadi negara terbesar penduduknya, jumlah penduduknya di dunia mengalahkan Cina. Ini saya kira mungkin berkaitan dengan program pengendalian jumlah penduduk di Cina yang sangat ketat, sementara India juga relatif lebih longgar. Dan kalau tadi India itu di tempat pertama, Indonesia itu berada di peringkat keempat karena jumlah penduduk Indonesia itu 278 juta dan Brasil itu ada di bawah Indonesia dengan jumlah penduduk 220 juta. Dia berada di peringkat ke-7. Nah, itu dari sisi jumlah penduduk itu dan demografinya itu ya lebih tepat lah untuk buat studi banding dan pas lah Pak Prabowo menjadikan acuan. Kemudian dari sisi jumlah program makan siang
India ini juga punya program yang terbesar, itu mencakup 125 juta anak usia sekolah, sementara Brazil itu 40 juta program makan siang gratis untuk anak sekolah, dan Indonesia ini kan rencananya sesuai dengan kampanye dari Prabowo Gibran itu akan memberi makan 80 juta siswa sekolah, tepatnya 82,9 seingat saya, angka persisnya seperti itu, tapi mungkin mudahnya kita sebut ya di besarannya 80 juta begitu. Bandingkan dengan Swedia yang jumlah penduduknya itu hanya 10 juta orang. Total ya ini jumlah penduduknya. Saya memang belum menemukan berapa data jumlah siswa yang diberi makan gratis di Swedia. Tapi kalau mengacu pada negara tetangganya, ya ini Finlandia, ini yang juga punya program serupa, program makan siang gratis di negara Skandinavia itu hanya 900.000 siswa saja. Ya kalau dari 10 juta penduduk, saya kira mungkin angka-angkanya ya nggak jauh-jauh dari 900.000 tadi, dipastikan di bawah 1 juta lah ya. Jadi dari sisi jumlah penduduk dan kemudian dari sisi sasaran yang untuk menjadi makan gratis itu ya nggak bisa dibandingkan dengan India, Brazil, dan tentu saja Indonesia. Belum lagi bila kita bandingkan dengan kebutuhan makan siang gratis di Swedia. Ini ya jelas standarnya beda ya dengan Indonesia. Saya baca di websitenya Food and Agricultural dari United Nations Organization atau PBB, program makan siang gratis di Swedia ini dilakukan dengan memberikan makanan kepada semua siswa berusia 7 sampai 16 tahun, dan sebagian siswa itu berusia 6-19 tahun itu juga diberikan itu dalam waktu 5 hari dalam seminggu, artinya hari-hari sekolah. Makanan siang gratis kepada siswa di Swedia ini mengacu pada pedoman nasional mengenai makanan sekolah yang diterbitkan pada tahun 2015 dan direvisi pada tahun 2019 oleh Badan Pangan Swedia. Itu dasarnya pada rekomendasi gizi di kawasan negara-negara Nordik gitu ya, atau negara-negara Skandinavia. Dan pada pembaruan terakhir, itu pedoman pembaruan yang terakhir itu mereka memasukkan model holistik di mana itu makanan harus, nah ini syaratnya ini ya, enak, aman, bergizi, ramah lingkungan, menyenangkan, dan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Wah, ini terlalu sophisticated ya, saya kira kalau di Indonesia mengejar sampai seperti itu ya. Ya, di Indonesia saya kira cukup mengenyangkan dan kemudian mencapai kecukupan gizi. Ya soal enak atau menyenangkan, saya kira mungkin masih terlampau jauh. Enak boleh lah, tapi kalau menyenangkan itu saya agak meragukan itu gitu. Dan kemudian soal ramah lingkungan, saya kira ini penting, tapi apakah ya Indonesia sampai seperti itu levelnya gitu ya? Nggak ada salahnya sih, tapi saya kira ya nggak pas lah kalau Swedia itu jadi sasaran studi banding. Brazil itu mencanangkan makan siang gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah sejak tahun 1940-an ya. Saya kira sama dengan di Indonesia lah, ini untuk masyarakat kelas bawah. Dan nah, pada tahun 2009 mereka memperluas untuk semua anak yang membutuhkan mencapai 40 juta anak. Ini artinya anak-anak yang membutuhkan itu tidak lagi semata-mata dari kelas miskin, tapi semua anak yang membutuhkan itu diberikan gitu. Angkanya gede juga ya untuk Brasil yang penduduknya 220 juta itu mencapai 40 juta, walaupun tetap lebih besar Indonesia. Nah, kalau di India, ini sejak tahun 1995 itu dia sudah menjalankan program makan siang gratis ini, jumlahnya sudah meningkat lagi sebanyak 125 juta anak yang berusia 6 hingga 14 tahun. Dan kemudian program tersebut itu menghabiskan anggaran sebanyak 2,8 miliar atau senilai 43,8 triliun. Ini kalau kurs, ini saya bacanya datanya masih kurs 15 ribuan lebih. Kalau dengan kurs yang sekarang 16 ribuan, ya ini angkanya mungkin mencapai 45 sampai 47 triliun. Itu program setahun ya. Dan tujuan dari program makan siang di India ini, makan siang gratis ini untuk mengurangi kelaparan, ya kelaparan anak. Jelas beda dengan Swedia ya. Meningkatkan partisipasi sekolah dan kehadiran di sekolah. Dan hasil program tersebut itu kemudian dari evaluasinya berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan gizi anak-anak antar generasi di India, walaupun tetap tidak berhasil mengurangi secara signifikan kekurangan gizi dari anak-anak di India. Dan ini kalau dari sisi dari sisi program sebenarnya India itu sudah
melaksanakan atau menjalankan program makan siang gratis itu sejak tahun 1925 itu di negara bagian Chennai. Kalau nggak salah negara bagian Cina ini apa namanya sekarang ya? Negara bagian Bihar kalau tidak salah, ini salah satu daerah termiskin di India. Jadi eh, sangat wajar kalau kemudian orang jadi bertanya-tanya, ngapain ini anggota Komisi 4 DPR RI ini melakukan kunjungan ke studi bandingnya ke Swedia, kok nggak ke India kan? Ini secara apa, kedekatan India juga lebih dekat, dan kemudian juga programnya saya kira Indonesia bisa belajar banyak dari India kan. Nah, kan kita ingat Pak Prabowo sendiri waktu itu merujuk India sebagai salah satu contoh eksekusi program makan siang gratis untuk anak sekolah itu. Dalam sarasehan yang disampaikan pada acara 100 Ekonom Indonesia, Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta pada 28 tanggal 8 November tahun 2023 lalu, itu Prabowo memaparkan data-data tentang India. India itu per kapitanya setengah dari kita, tapi mereka berani kasih makan siang untuk anak-anaknya. Bahkan pemberian program susu atau yang dikenal sebagai revolusi putih itu sudah jalan 25 sampai 30 tahun. Dan program makan siang itu mereka sudah jalankan gratis selama 4 tahun ini, kata Prabowo. Saya bukan ekonom, tetapi saya tahu setiap ada $1 beredar di sebuah negara itu multiplier efeknya bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat. Bayangkan ini 400 triliun akan dipakai untuk buat emak masak-masak. Nah, ini yang saya kira soal ini mesti mesti kita kritisi soal Pak Prabowo ini, apakah betul akan ada multiplier efek atau malah menimbulkan korupsi baru ya, peluang korupsi baru karena angkanya sangat gede banget ya. Nah, kalau di India program makan siang itu melibatkan LSM yang mengawasinya, dan untuk memasaknya itu kalau di Indonesia kan kemarin diserahkan pada catering. Kalau di sana diserahkan kepada sekolah masing-masing, dan sekolah ini kemudian mereka mempekerjakan juru masak gitu, dan itu ada rasio perbandingannya. Kalau untuk murid berjumlah 1 sampai 25 itu ada satu juru masak dan satu asistennya. Untuk 100 orang itu ada 2 juru masak dan 2 orang asistennya. Jadi selalu ada kelipatan semacam itu gitu. Hanya saja pemerintah India mengaku mereka kesulitan untuk mencari tenaga kerja juru masak ini karena ya apa ya, imbalannya atau gajinya itu rendah. Nah, karena ini padahal di India ini untuk program ini saja dibutuhkan sampai 2,5 juta juru masak dan asistennya. Tapi ini betul-betul membuka lapangan pekerjaan baru ya. Jadi apa ini, kalau kemudian dimasak di sekolah ya tidak menimbulkan problem baru, yakni yang disebut rantai distribusinya karena langsung bisa dibagikan. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Kan anggarannya itu eh, sampai 400 triliun. Bahkan kalau mengutip dari adik kandung Pak Prabowo, yakni sebagai tim pengarah dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, pada waktu disebutnya per tahunnya itu mencapai 400 triliun. Namun itu kelihatannya sekarang ini anggaran tersebut tidak mungkin tersedia ya, dengan keterbatasan anggaran, jadi akan dimulai di daerah 3T. 3T ini daerah tertinggal, terluar, dan terdepan gitu. Nah, ini lagi-lagi kalau sampai seperti itu, daerah terluar terdepan itu ya bisa jadi ya persoalan pasokannya dan kemudian distribusinya juga jadi persoalan, dan itu pasti menimbulkan biaya yang juga tidak kalah tingginya ya. Saya nggak kaget kalau kemudian netizen ini ribut dan menyebutnya ini sebagai pemborosan anggaran, dan melihat mereka ini lebih sekedar jalan-jalan ketimbang studi bandingnya gitu, apalagi untuk waktu yang singkat gitu. Mengapa tidak memilih ke India yang lebih dekat dan lebih cocok gitu? Walaupun menurut saya ya India itu tidak semenarik Swedia, dan juga jaraknya juga tidak sejauh Swedia, serta kalau lihat kualifikasi negaranya pasti uang sakunya ke Swedia ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan India. Dan Swedia tentu saja negara Eropa ya, ini jauh lebih menarik dibandingkan India. Kalau di India ini benar-benar studi banding betul dan fokus pekerjaan. Tapi kalau di Swedia saya kira akan lebih banyak jalan-jalannya lah ketimbang pada fokus pada studi bandingnya. Nah, ini kan lagi-lagi berkaitan dengan moral hazard ya, bukan hanya di kalangan eksekutif tapi juga di kalangan legislatif, dan saya kira ini yang sejak awal oleh banyak pengamat dikhawatirkan berkaitan dengan program makan siang ini akan banyak sekali kebocoran-kebocoran dan ada moral hazard di situ. Apalagi kan ini kemudian sasarannya Pak Prabowo dan Gibran ini soal meningkatkan konsumsi daging dan susu, yang jelas itu tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, dan itu tentu saja berasal dari impor, dan kalau impor itu pasti nanti ada rente ekonominya di situ, mainan dari para importer, dan ini bekerja sama dengan para pejabat negara gitu.
Kemudian pertanyaannya, departemen apa yang menangani proyek sebesar itu? Karena setiap tahun ini kan setara dengan anggaran pembangunan IKN. Kalau tadi kan disebutkan oleh Hasim itu angkanya itu sampai 450 triliun, sementara pembangunan IKN itu kan sekitar 460 triliun. Bayangkan jadi setiap tahun untuk anggaran makan siang gratis ini bisa membangun ibu kota baru itu ya sebanyak 5 ibu kota. Kalau periode pemerintahnya Prabowo itu hanya satu periode kan berarti 5 tahun. Jadi sekali lagi apa dasarnya ya kunjungan ke Swedia itu yang begini-begini seharusnya ada semacam ya sense of crisis ya daripada anggota DPR kita. Tapi saya kira sulit kita untuk berharap semacam itu ya karena itu tadi seperti tesis kita dalam berbagai kesempatan di Forum News Network itu sekarang ini semua institusi negara itu sudah mengalami pembusukan dan pembusukannya itu sekarang sebenarnya sudah sempurna. Saya sebenarnya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.